terlalu formal kali ya Mbak Dea ya. Kita bisa sama-sama belajar, bisa saling apa memberikan pengalamannya gitu. Karena melalui materi ini pun saya juga malah sebenarnya mendapatkan pengalaman dari Bapak Ibu pelaku UMKM di sini ya Mbak Dea ya. Dan saya juga bisa terinspirasi bagaimana caranya memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan cara yang berbeda. Mungkin di sini juga banyak yang ikut rekan-rekan dari Netra ya, Mbak Dea ya. Dan saya sangat semangat banget gitu ya untuk mengisi sesi kali ini. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan memulai sharing bagaimana sih kita memperlakukan pelanggan kita. Nah, agenda pada 1 jam ini, kita akan sama-sama diingatkan lagi bagaimana definisi pelanggan dan sebagai pelayan atau customer service. Dan bagaimana hak pelanggan dan kewajiban kita sebagai customer service. Dan setelah itu nanti akan ada sesi Q&A. Nah, kita bisa masuk ke definisi sebenarnya pelanggan itu siapa sih gitu ya. Mungkin secara keseharian kita sudah tahu bisa membedakan siapa pelanggan, siapa customer service atau yang memberikan pelayanan kepada pelanggan. Nah, pelanggan ini sebenarnya bisa sebagai individu atau organisasi atau perusahaan yang menerima layanan dan menjadi tujuan utama penyediaan produk atau layanan. Sedangkan customer service itu adalah orang atau organisasi atau perusahaan yang bertugas memberikan layanan dan bantuan kepada pelanggan sebelum, selama, dan setelah transaksi berlangsung. Bagaimana sih maksudnya sebelum, selama, dan setelah transaksi berlangsung? Belum. Ya, sebelum itu misalnya pada saat kita didatangi seorang pelanggan gitu ya. Misalnya kita memiliki jasa pijat misalnya. Nah, pada saat sebelum transaksi dilakukan atau pemberian jasa diberikan, kita tentunya ada komunikasi. Ya, komunikasi yang dimaksud seperti ingin mengetahui apa sih kebutuhan dari eh, customer kita atau pelanggan kita. Ya, mungkin dalam hal ini konteksnya misalnya Bapak Ibu yang memiliki jasa pijat misalnya keluhannya apa, kemudian sudah berapa lama. Nah, itu kan ada interaksi. Sebelum masuk ke menggali kebutuhan dari pelanggan juga tentunya Bapak Ibu juga berinteraksi dengan mengucapkan salam gitu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu misalnya atau eh, pelanggannya datang dengan mengucapkan salam Assalamualaikum misalnya dan itu sebenarnya sudah mulai interaksi itu sudah mulai membuka kita untuk mendapatkan peluang memberikan jasa kita atau produk kita. Nah, dari interaksi pertama itu merupakan kesempatan kita untuk menarik agar pelanggan kita mau menggunakan jasa kita. Bagaimana kebayang kalau misalnya kita sebagai eh, pelanggan gitu ya, dibaliklah sebagai pelanggan kita. Kemudian kita datang ke suatu tempat gitu ya, untuk mendapatkan pelayanan, tapi baru pertama kali ketemu sama pelayannya atau customer service-nya, itu sudah melengos, nggak mau eye contact, kemudian memandang kita dari atas sampai bawah, seolah-olah kita tuh siapa sih nih? Apa sih nih? Paling cuma lihat-lihat, nggak akan beli. Dari eye contact, dari cara kita memandang, belum ngomong, kadang-kadang itu sudah mencerminkan atau apa ya istilahnya ya? First impression, memberikan impresi pertama, ini orang siap membantu atau enggak, apakah orang ini tulus gitu ya. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pelanggan jadi males gitu ya menggunakan jasa kita, membeli produk kita ya. Atau dengan intonasi suara yang sejak
awal menyapa apa bukannya menyapa tapi kita membalas sapaan pelanggan kita yang baru hadir di tempat atau lokasi jasa kita itu sudah ya Pak ada apa Pak udah intonasinya tuh sudah agak males gitu loh kayak udah nggak semangat. Nah dari situ pun membuat pelanggan kita jadi oh ya udah nggak cuman lihat-lihat gitu tuh kan lihat-lihat doang misalnya nggak beli atau kita dapat pelanggan dari awal udah nanya-nanya mulu ini apa, berapa, terbuat dari apa, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Terus kita jawab dengan intonasi yang pendek-pendek atau kalimat yang terdengar kurang eh, apa ya ramah gitu, kayak nggak mau nerima nih orang gitu. Apaan sih nanya-nanya mulu misalnya seperti itu ya. Itu juga membuat orang nggak jadi menggunakan jasa kita, bahkan membeli produk kita. Hal sepele dari kesan pertama. Apabila kesan pertama yang disampaikan sudah tidak menyenangkan, saya pun sebagai pelanggan juga males. Kadang-kadang saya terlalu sering belajar dengan menilai kondisi atau situasi, keadaan di suatu tempat. Padahal waktu itu saya cuma beli gorengan. Dari situ saya udah lihat, wah ini gorengan rame banget. Setelah dilihat bagaimana pedagangnya memperlakukan pelanggannya dengan baiknya seperti apa? Sebut nama, apalagi kalau pelanggannya udah sering menggunakan layanan. Ya, kemudian sejak awal, udah lama nih, gimana Pak keadaannya? Gitu. Udah lama nggak ke sini? Atau misalnya nanti kalau habis Lebaran, habis pulang kampung ya Pak, capek-capek Pak, ayo sini Pak, kita coba pijat misalnya seperti itu. Itu first impression atau kesan pertama yang membuat orang jadi tertarik menggunakan jasa kita. Atau orang baru datang, walaupun nih orang pertama nih kita lihat, oh pelanggannya belum pernah nih Pak mencoba produk roti kita nih, atau belum pernah coba produk kopi kita nih. Halo Mbak Beta, kalau udah kenal. Tapi bagaimana kalau belum kenal? Halo Pak, selamat pagi. Pak, ngopi dulu Pak. Coba Pak, produk kopi kita. Gitu. Walaupun nggak kenal, tapi kesan pertama membuat kita jadi disukai atau pelanggan kita jadi seneng berinteraksi dengan kita. Nah, di sini ada Pak Yusril Sel. Pak Yusril, maaf bisa open cam, mic ya. Saya mau ngobrol. Pak Yusril, halo. Halo, Kak Yusril, bisa dengar suara kami? Ini Oh, kayaknya dia masuk ini lagi. masuk Kayaknya ada waiting room kendala. nih Kak. Iya, Kayaknya kendala oke. deh. Mungkin bisa yang Pak, lain dulu ya. ya bisa yang lain. Pak Jamal Rudin, halo. Siap, Pak siap, siap. Jamal. Ya, salam kenal Pak Jamal. Salam kenal Mbak Nike. Iya, Pak Jamal, maaf, saya boleh bertanya jasa apa atau produk apa yang Bapak berikan untuk menjalankan UMKM ini? Yang utama usaha saya pijet Mbak Nike. Oh, baik. Ya, biasanya Pak, kalau orang baru pertama datang gitu ya, belum jadi pelanggan Bapak nih baru pertama datang, apa yang telah Bapak lakukan? Nyapa dengan ramah. Siap. Contohnya nih Pak, seperti Selamat. apa? Kalau ada biasanya kan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Pak, ada yang bisa Iya, dibantu. Anu, kan kadang itu kadang tamu dari kan mesti nggak mesti orang pijet Mbak ke dalam rumah. iya, iya, Nah, ada yang bisa dibantu Bapak, Ibu misalnya. Oh ya Mas, ini pijet sehat Asifa ya. Oh iya benar Pak. Berarti kan kalau sudah gitu kan mau pijet Mbak. Oh, iya, silakan masuk Bapak, Ibu atau Bapak atau Ibu ya. Silakan duduk. Nah, ada air mineral itu di meja itu biasanya. Monggo diminum gitu. Terus habis itu, oh ya Mas, terima kasih jalan duduk itu. Saya interogasi atau tanyakan keluhannya apa, terus eh, apa namanya? Setelah ngobrol, baru biasanya itu mau pijet seperti apa Pak gitu. Terus baik. sistemnya mau
pijat Seperti apa kayak ya? ya pijat biasa Hmm. atau nanti ditambah tambahan yang ada di menu di sini seperti itu. Oh, baik. Dari suara Bapak, saya sudah ngebayangin nih, Bapak orangnya ramah. Ya, saya sudah membayangkan. Jadi Bapak cerita tuh saya jadi ngebayangin, oh ya bagaimana Bapak mempersilahkan tamunya masuk gitu ya, Iya, menyapa dan memberikan ada minuman air mineral. Itu saya udah kebayang sama kondisinya. Terima kasih Pak Jamal sudah menjadi customer service. Ya, dengan adanya eh, keramahan, kemudian Bapak tuh bisa saya dengar dari suaranya langsung em, apa ya, saya langsung merasa dekat. Padahal saya baru dengar suaranya dan belum iya, bertemu dengan Bapak secara langsung. Tapi saya merasa seperti saya sudah kenal dekat. Nah, ini adalah salah satu contoh kenapa kita sama-sama di sini mau belajar bagaimana menangani pelanggan, ya. Supaya apa? Tujuan akhirnya pelanggan tuh terus-menerus menggunakan layanan kita. Nah, kalau sudah menggunakan layanan kita, keuntungan apa sih yang kita peroleh? Tentunya cuan, ya. Tentunya keuntungan yang bisa membuat kita mungkin saja mengembangkan usaha kita. Nambah menu-menu pijat tadi seperti Pak Jamal cerita. Atau menambah peralatan-peralatan lainnya yang membuat pelanggan kita jadi lebih nyaman dan dapat mendapatkan treatment atau eh, apa pijat yang sesuai dengan kebutuhan karena ada alat bantu misalnya. Seperti itu. Terima kasih Pak Jamal sudah berbagi. Nah, sama-sama. selanjutnya, ya Pak. Selanjutnya kita juga diingatkan nih melalui materi hari ini. Bagaimana sih hak pelanggan? Hak pelanggan memang itu pastinya menjadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita pikirkan saat kita membuka jasa, saat kita mau jual produk. Itu benar-benar harus jadi apa? Jadi hal utama yang harus kita pikirkan, kita atur. Karena apa? Tujuan kita menyediakan jasa, menyediakan produk, menyediakan layanan, itu tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan pelanggan terus-menerus, bahkan jumlahnya terus bertambah. Nah, di sini kita diingatkan bagaimana hak pelanggan. Tentunya di awal tadi setelah disapa dengan ramah ya, kemudian mendapatkan informasi dengan kita menggali kebutuhannya, kita juga harus memberikan informasi tentang layanan, harga, fitur, dan risiko serta syarat dan ketentuan yang jelas dan akurat. Misal, kayak tadi Pak Jamal cerita misalnya nih apa mungkin koreksi jika saya salah. Oh iya, saya pegel-pegel. Enak nggak ya kalau dipijit kretek-kretek misalnya? Oh, kalau pegal eh, lebih cocok kalau menggunakan layanan pijat yang lebih ke otot, bukan kretek-kretek tulang misalnya seperti itu. Nah, itu diinformasikan gitu ya. Kemudian harganya. Jadi benar-benar sejak awal kita sudah informasikan secara jelas dan akurat dan harus transparan menginformasikan kepada pelanggan kita. Dan hak pelanggan itu dia harus menerima layanan yang baik, sopan, dan profesional tanpa diskriminasi dan tentunya sesuai standar layanan yang kita sudah informasikan di awal. Misalnya, oh iya kalau pijat otot, misalnya untuk yang pegal-pegal, kita ada beberapa durasi yang bisa Bapak Ibu pilih. Misal, ada yang 90 menit, ada yang 120 menit, misalnya seperti itu. Diinformasikan kan di awal. Kemudian, tanpa diskriminasi misalnya, saya nggak mau kalau eh, ternyata ini eh, bukan serumpun dengan saya atau tidak sesuku dengan saya misalnya atau berbeda ya pokoknya di hal-hal yang membuat kita justru malah menutup kesempatan kita untuk mendapatkan keuntungan atau pelanggan ya dan tentunya juga
pelanggan ini mempunyai hak produk dan layanan yang berkualitas, aman, dan nyaman. Makanya itu sebabnya sejak awal kita harus informasikan. Setelah kita menggali kebutuhan nasabahnya, setelah kita tanya kebutuhannya apa, kita harus menyampaikan supaya dia nyaman, aman, ya. Harus diinformasikan bagaimana ketentuannya, misalnya, oh ya Pak, kalau pijat, misalnya perlu diketahui dulu ada darah tinggi nggak, misalnya, gitu. Karena apa? Karena katanya nih, maaf, tolong dikoreksi jika saya salah. Dalam kondisi tekanan darah tinggi itu tidak boleh dipijat misal, atau keadaan asam urat kakinya gitu, itu nggak boleh dipijat. Kita harus informasikan di awal karena ada risiko-risiko lanjutan yang mungkin saja timbul gitu. Nah, sama kalau kita punya produk makanan, minuman misalnya, pelanggan kita bilang, beli kopi extra shot misalnya, 2 kali dari yang normal. Bapak, Ibu, maaf, apakah memiliki kendala di lambungnya misalnya? Khawatirnya nanti lambungnya kurang nyaman kalau misalnya extra shot misal. Itu juga harus diinformasikan di awal gitu. Dan tentunya pelanggan itu berhak mendapatkan penanganan terhadap pengaduan dengan cepat, transparan, solutif, dan adil. Maksudnya adil bagaimana sih? Ya, dia itu karena membeli jasa produk kita, ya harus diinformasikan tadi di awal, harus transparan. Kalau dari risikonya harus dikasih tahu, harganya berapa, itu adil. Jadi kita nggak, misalnya karena yang datang orang bule, kita naikin harganya. Nggak adil dong. Ya, kita harus sama gitu ya. Memberikan pelayanan yang transparan dan solutif sesuai kebutuhan pelanggannya. Dan tentunya paling akhir dan paling penting, mendapatkan perlindungan data pribadi. Misalnya, oh iya, jadi bahan omongan misalnya. Iya tuh, tadi saya habis apa melayani pelanggan yang itu, aduh, udah rumahnya di daerah sini, terus orangnya juga ternyata sok kaya atau apa namanya ini, bapak ini, ibu ini, itu tidak boleh. Kita harus mendapatkan perlindungan data, nasabah tuh berhak mendapatkan perlindungan data pribadi. Atau misalnya kita jual pulsa, nomor handphonenya kita simpan. Jangan sampai nomor handphone pelanggannya diketahui oleh pelanggan lain yang tidak berwenang misalnya. Karena apa? Nomor handphone itu adalah salah satu, kalau saya di bank ya, salah satu data pelanggan yang perlu kami lindungi. Selain nama lengkap, tanggal lahir, kemudian data rekeningnya atau kartunya, gitu. Nah, itu hak pelanggan. Bagaimana kita sebagai customer service? Apa kewajiban kita? Kewajiban kita memberikan produk layanan yang berkualitas, memberikan informasi yang benar dan transparan, melayani pelanggan dengan sopan, cepat, profesional, termasuk dalam proses pembelian maupun sesudahnya. Maksudnya after sales misalnya, Pak, Bu, ini kalau sampai besok alatnya tidak berfungsi, Ibu coba tidak berfungsi, silakan hubungi saya kembali, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalnya, gimana sih? Ini saya isi pulsa nggak masuk-masuk. Ya. Kita harus menangani pengaduannya dengan terbuka, memberikan solusi atau mengganti produk sesuai kebijakan. Kalau memang kita misalnya beralih ke produk jual makanan, ternyata makanannya sudah kurang baik gitu ya eh, kondisinya. Nah, kita bisa menukar dengan produk yang baru gitu. Atau kayak tadi pulsa tidak masuk, kita harus menerima pengaduannya dengan terbuka. Jangan ikutan marah-marah juga atau intonasinya tinggi. Ah, yang benar, masa sih di saya udah masuk nih, di saya sudah terkirim nih gitu. Jangan jangan bohong, Pak. Coba dipastikan. Itu disarankan agar menangani pengaduannya dengan terbuka tapi bukan saling menyerang antara pelanggan dengan customer service. Gimana sih caranya menangani pengaduan dengan terbuka, memberikan solusi? Itu gimana, Mbak? Kalau orangnya datang aja udah marah-marah, udah gebrak-gebrak meja misalnya.
Kalau misalnya kita jual em, produk makanan atau minuman misalnya ya, gimana sih nih minumannya asem, udah expired ya kamu jual. Nah, kita harus tanya, maaf ibu, ibu belinya kapan? Gitu. Misalnya kalau kopinya udah asem menurut dia, kalau kopi susu misalnya ya, belinya kapan? Kemarin. Ini baru dikonsumsi hari ini atau kemarin langsung dikonsumsi? Itu perlu kita tanyakan. Gimana sih cara nanyanya tuh gimana kalau orang udah emosi? Pertama, validasi perasaannya. Gimana sih, Mbak? Udah asam nih susunya misalnya gitu ya. Oh, sudah asam ya. Mohon maaf ya, Bu, apabila produk yang Ibu dapatkan tidak sesuai dengan rasanya. Misalnya seperti itu. Ibu maaf, belinya kapan? Gitu. Jadi ada memvalidasi perasaannya. Jangan justru kita membentengi diri kita langsung defensif gitu ya. Ah masa saya jual semuanya fresh kok. Cuma ibu doang yang komplain misalnya seperti itu. Atau kok saya dipijit malah sakit misalnya. Badan saya ngilu-ngilu. Oh iya Bu, ngilunya di bagian mana misalnya? Kapan treatment pijatnya dilakukan? Baru kemarin, oh iya betul sekali Bu. Kalau pijatnya kemarin biasanya efeknya tuh badannya terasa seperti ngilu, tapi tidurnya sudah enak kan Bu, misalnya. Kita ngomongnya tuh benar-benar harus tenang dulu. Gimana cara menangani orang marah supaya hati tenang? Tadi satu, balik lagi. Tujuan kita buka usaha tuh untuk apa? Selama kita melayani manusia, ya, orang yang punya pikiran sendiri, punya versi pikirannya sendiri, perasaannya sendiri, itu memang akan muncul seperti itu. Kita merasa disalahin, kita jadi defensif, kita gak terima diomel-omelin, atau bahkan baru satu customer itu aja yang komplain selama ini bertahun-tahun saya membuka usaha ini tidak ada yang komplain. Satu hal yang perlu diingat bahwa kita buka usaha ini karena butuh pelanggan. Kalau nggak ada pelanggannya, tentunya usaha kita juga nggak akan terus berjalan. Sampai ada yang bilang, pembeli adalah raja. Ya, pelanggan adalah raja. Tapi Mbak, kadang-kadang marahnya tuh keterlaluan. Betul. Apalagi mungkin saja Bapak Ibu menghadapinya langsung muka ketemu muka. Beda dengan kami yang di kontak center hanya lewat telepon. Tapi biasanya muka ketemu muka tuh nggak lebih galak dibandingin kalau via telepon. Karena kalau telepon tuh dia bebas. Bisa di lokasi atau di rumah dia atau di kantornya dia bebas. Dia bisa menyampaikan segala sesuatunya tanpa batas. Ya, mungkin kalau face to face atau bertatapan muka langsung justru dia akan menjaga apa ya, agak sedikit malu kalau diliatin orang gitu ya. Soalnya kan kalau lewat telepon nggak malu diliatin orang gitu ya. Dia justru lebih meluapkan dengan kata-kata yang intonasi yang lebih tinggi, lebih kasar bahkan bisa jadi. Tapi nggak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang ketemu langsung muka dengan muka malah ditunjuk-tunjuk misalnya. Oh, ya, ya, kamu pelayanannya kurang baik ya, misalnya seperti itu. Baru kali ini saya isi pulsa gak masuk-masuk sampai 2 hari. Misalnya seperti itu. Nah tentunya hal ini bukan pertama kali ya kalau masalah isi pulsa ya Pak Yusril ya. Kalau belum masuk ya. Gitu ya Pak. Mungkin Bapak juga punya pengalaman kali ya. Bagaimana menangani seperti ini. Misalnya dicek kemana gitu ya Pak. Ke providernya gitu. Atau memastikan bahwa nomor handphonenya benar atau salah begitu mungkin ya. Perlu dilakukan pengecekan seperti itu. Nah, selain itu, saat kita sebagai customer service yang menyediakan produk, misalnya, kita harus memastikan ketersediaan produk. Masih ada nggak nih jualan kita buat besok? Produknya masih tersedia nggak dengan expirednya yang baik, tentunya untuk dikonsumsikan?
Kemudian bagaimana proses produksinya dan penyimpanannya? Higienis nggak? Sesuai standar higienis nggak? Itu juga perlu menjadi perhatian. Ya. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi pribadi pelanggan untuk tujuan yang tidak sah. Misalnya tadi memberikan nomor handphone pelanggan kita yang kebetulan isi pulsa di kita ke orang lain misalnya, atau alamat, nama gitu, ya. Itu disarankan tidak memberikan atau menyalahgunakan informasinya. Dan tentunya mendukung pelanggan setelah pembelian seperti perbaikan, panduan penggunaan, atau garansi produk apabila Bapak Ibu bergerak di UMKM yang menyediakan produk berbentuk barang misalnya seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan karena mengenai hak dan kewajiban sebenarnya ini Izin, Mbak. merupakan materi yang paling utama. Silakan, Izin, Mbak. Pak Izin. Tri Nur Patri, silakan Subhi ya. Patri. Ya, Patri Ya, aduh, usahanya punten, massage punten. ya, Pak. Ya, betul. Oh ya, Ya, Silakan. terima kasih. Ya, silakan Pak. pertama-tama saya ucapkan terima kasih kesempatannya. Yang kedua, saya sebenarnya selain Trimasas, saya juga ada self project yaitu Bilik Masas. Nah, di sana itu kami membuka pijat itu bukan hanya untuk netra, tapi pemijatnya itu inklusif. Jadi ada yang disabilitas kaki, ada yang apa namanya non disabilitas gitu. Jadi kami bersatu untuk melayani pelanggan. Nah, berikutnya kami menyediakan juga SOP-nya dan saya standarisasi gitu untuk shiatsunya maupun masasnya gitu. Saya tempel juga gitu. Nah, apakah langkah itu juga salah satu hak pelanggan mendapatkan layanan yang memang terstandarisasi gitu, Mbak? Wah, hebat nih Pak. Makin lengkap ya Pak layanannya ya Pak. Ya, insya Allah. Ya, itu hal yang bagus Pak. Sudah Bapak Tri lakukan. Seperti di hak pelanggan poin A, mendapatkan informasi tentang produk, layanan, fitur, ya. Lebih baik lagi kalau Pak Tri juga menyampaikan di pintu di depan sudah ada harga-harganya misalnya. Ya, Kemudian kalau apa istilahnya terapis eh, ya Pak ya. Apabila ya, izin Mbak, terapisnya ternyata tambahannya Mbak, ya, sebagai tambahan, memang kami di depan itu kan kami bersatu di sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah ya. yang ada usaha juga jahit di sana dan saya di bidang jasa pijat. Nah, di sana saya juga sedia ada eh, apa itu namanya spanduknya, ada memang nomor Oh, khusus di sana. Jadi nggak mm. terganggu nomor saya freelance tetap, tapi mengelola itu juga jalan gitu, pijat Oh inklusif iya. itu. Dan di sana juga memang tempatnya ramah buat yang kelompok rentan, ada pula apa bidang miringnya, ada pula guiding blocknya di sana buat yang memang kurang penglihatan gitu. Terus Oh, menyediakan juga untuk cek darah seperti tadi Mbak sampaikan, tadi kan harus dicek dulu ya segala iya. apa yang ininya. Nah, untuk krimnya juga kami menyediakan sama minyak aromanya gitu di sana gitu Hmm. Mbak. Refleksi juga ada. Wah, mantap. Itu sudah lumayan lengkap tuh, Pak. Ada Ya, fasilitas untuk pelanggan yang memang membutuhkan apa tadi untuk jalur jalan yang untuk netra ya, Pak ya. Jadi iya. bisa bisa apa terbantu untuk mengarahkan ke lokasinya begitu ya, Pak ya. Itu Hmm, udah bagus hmm. banget, Pak. Dan satu hal memang kebetulan saya juga salah satu customer yang sering menggunakan layanan pijat dan totok punggung. Ini saya jadi Hmm, bisa ngebayangin kondisi apa tempat Bapak melakukan ya, memberikan jasa pijat shiatsu gitu ya. Dan ya. memang satu hal yang memang penting adalah kenyamanan sih Pak. Jadi kita Hmm, sudah lengkap ya semua fasilitas, kemudian informasinya juga sudah transparan, tapi yang paling penting adalah kenyamanan. ya. Kenyamanan pelanggan itu bisa dirasakan dengan beberapa faktor ya. Hmm, Satu, terapisnya juga harus komunikatif dengan pelanggan. Bapak udah siapin semua fasilitas gitu ya. Tadi Bapak sudah hmm. sebutkan, tapi terapisnya pendiam gitu. Itu juga kadang-kadang pelanggan jadi bingung.
Bagaimana kalau pelanggan yang pendiam? Ya terapisnya yang juga harus memulai berbicara gitu ya. Hmm. Karena apa? Supaya jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Hmm. Misal, yang sakit pinggang, tapi terapisnya mainnya atas terus misalnya Pak. Ya, ya. Pijatnya bagian atas. Pinggangnya justru yang bagian sakit, nggak disentuh-sentuh. Pelanggannya mau mulai, mau ngomong, takut-takut. Karena mungkin dia pelanggan baru. Ah, nanti Ya. saya nggak enak sama terapisnya gitu misalnya. Nah, kita lah sebagai penyedia jasa harus bertanya lebih dulu. Ya, sakitnya di Hmm. mana, keluhannya seperti apa. Kalau bisa, terapisnya juga harus komunikatif dengan pelanggan. Masalah Hmm. pelanggan yang memiliki apa? Memiliki sifat yang berbeda-beda itu di Ya. luar ini kita ya Pak ya, di luar ekspektasi. Kadang-kadang Hmm. ada juga yang pelanggan datang bukan dengan hati yang senang karena Hmm. sakit. Iya, betul Lagi betul. nahan sakit gitu ya. Nah, Curhat. itu kita harus mulai, Pak, gimana Pak rasanya sakitnya di sebelah mana? Boleh saya bantu? Bisa Hmm. gitu. Jadi komunikasi ya. Manusia tuh lebih suka berkomunikasi dua arah ya, dan kita juga Hmm. nggak bisa menyesuaikan ke pelanggan yang pendiam terus kita ikut diem, nggak bisa. Karena Hmm. pastinya itu akan menyebabkan masalah di kemudian hari atau setelah jasa diberikan gitu. Habis nggak dibilangin, lah Bapak nggak bertanya. Nah, itu Hmm. nggak bisa ya. Di sebuah komunikasi atau interaksi dalam melayani pelanggan harus dimulai dari kita, si penyedia jasa. Gitu sih, Hmm. Pak. Sama satu lagi kenyamanan dari lingkungan. Ya, Mungkin, ya, mungkin betul. ya Pak, mungkin ada yang menyediakan satu kamar bisa beberapa pelanggan gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. itu juga perlu eh, disiapkan sekat misalnya, atau eh, sekatnya juga wangi, bersih, kemudian alas yang digunakan di tempat tidur pijatnya gitu juga wangi. Nah, itu juga satu hal yang membuat nyaman. Ya. Atau misalnya mau pakai aromaterapi di seperti Bapak ceritakan tadi, itu juga akan membuat pelanggan lebih nyaman. Kadang-kadang Hmm. ya Pak, udah datang karena sakit, baru nyium semua wangi aja kayaknya udah rileks banget Pak ototnya. Ya apalagi kalau eh, customer service-nya juga interaksinya baik dengan pelanggan. Hmm. Itu sih Pak. Kebetulan di kami itu Mbak di bilik massage Ya, itu kalau yang mau dipijat Mbak pakai formulir Mbak, jadi ngisi nama, persona ya, customer kami pegang lah gitu, sama ada ya. pilihan pijat, sama di situ kan ada tarif pijat yang mana yang dia pilih gitu. Dan di Oh, sini juga kita kebetulan kan kami juga bersama organisasi juga, jadi kami punya pair counseling kayak semacam untuk tempat untuk bercerita kayak gitu juga, jadi disatuin di bagus Pak. sana gitu. Iya, bagus Gitu. banget. Kadang orang datang bukan karena sakit fisik ya Pak, Mm. tapi karena ada hal yang mengganjal membuat dia juga jadi sakit yang secara fisik atau Hmm. pikirannya kurang tenang gitu. Itu juga bagus sih Pak. Ini untuk terapis dan pelanggan kan Pak, Betul. konselingnya. Hmm. Betul, sama apa namanya, misalnya ada mungkin disabilitas baru atau mungkin orang yang umum juga bisa, karena kami memang sebuah organisasi juga ya, Bandung Independen itu. Jadi kita Hmm. bikin usaha itu untuk kan karena kita non profit, jadi kita ada di bidang unit usahanya itu ada di jasa untuk yang netra sama yang ada yang inklusif lah ya tadi saya sampaikan, dan di sana ramah difabel maupun kelompok rentan anak-anak juga gitu. Nah, kami konsepnya itu memang independent living buat disabilitas, tapi memang ketika ada yang memang meminta untuk asistensi kemandirian juga kami menyediakan gitu, Mbak. Wah, bagus Pak. Bagus Pak. Ditingkatkan Pak. Jadi nggak hanya apa mendukung pelanggannya, tapi terapisnya Ya, juga didukung ya Pak ya. betul, Bagus banget betul. nih Pak. Ya, sukses ya Pak usahanya. Ini namanya makasih loh Mbak ilmunya. Tadi saya telat zoomnya kehapus, aku apa namanya linknya. Walah. Baik Pak. Nanti kalau ada pertanyaan silakan.
Baik, baik, disampaikan. Ya, baik. baik. Makasih, Mbak. Ada lagi? Ya, sama-sama, Patri. Saya Ada mau lainnya? bertanya, Kak Iya, Ija. iya. Pak Ini Jamal kan ya. tadi Oke. kan Pak Jamal. Oh iya, disampaikan untuk data diri atau tentang pasien jangan sampai aneh ya iya. disebarkan. Nah, biasanya itu kalau saya ya bukan yang saya biasanya itu membuat contoh keluhannya. Nah, misalnya Hmm. ada yang menyampaikan, "Nah, Mas, saya ini kok eh, sudah lama nikah kok belum pernah belum belum dikasih Punya keturunan ya belum." keturunan ya, Pak. Ya, Hmm. saya tanya berapa lama. Nah, itu biasanya ada yang 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, saya itu mencontohkan ke pasien saya yang lain. Oh, ada yang Oh, lebih lama loh Pak dari jenengan gitu, dari Bapak. hmm. Nah, Iya. tetapi tidak menyebutkan nama dan tempat atau cuma menyontohkan anunya itu, Case-nya ya, keluhannya Pak. itu. Ya, Iya, iya, iya. tempat itu tentang keluhan seperti itu atau tentang sakitnya itu seperti itu. Apa itu diperbolehkan dalam bidang jasa seperti itu? Yang Bapak lakukan sudah tepat, Pak. Selama tidak menyebutkan nama, bahkan nama disertai dengan alamat misalnya, atau bahkan memberikan informasi nomor handphone, itu tidak tepat. Tapi yang Bapak lakukan sudah benar, Iya, tidak itu masalah. biasanya siap-siap. Terima kasih, Kakak. Ya, sukses ya Pak Jamal. Sama-sama. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Kan ada lagi yang mau menanggapi atau mungkin mau cerita kendalanya. Pak Yusril mungkin, Kak Yusril. Selamat siang, Mbak. Oh, Pak Ahmad ya. Oke, Pak Ahmad, Selamat Ya, silakan. siang. Ya. siang Pak Ahmad. Ini, Mbak, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Nah, dan tidak tahu sih untuk pengalaman teman-teman, tapi kalau untuk pengalaman saya selama dari dulu di tempat kerja sampai sekarang sendiri, di bulan Ramadan itu memang identiknya kita dengan lebih banyak waktu istirahat ya, Mbak ya, atau bahasa kasarnya sepi ya, Mbak ya. Nah, Oh, identiknya kan dengan itu. Nah, saya minta ide untuk hak-hak konsumen yang memang bisa diberikan secara spesial di bulan Ramadan ini supaya kita tetap bisa stabil meskipun bulan suci Ramadan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. ya. Makasih pertanyaannya Pak Ahmad. Ini menarik sih. Saya juga sebenarnya jadi ikutan berpikir dan bertanya, apakah ada batasan di Muslim ya Pak ya, pada saat di bulan Ramadan gitu. Apakah ada apa batasan misalnya tidak boleh memijat atau bagaimana? Sebenarnya selama pelayanan yang diberikan itu sesuai kebutuhan gitu ya, tidak menyimpang dan misalnya sesuai dengan eh, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu ya. Walaupun misalnya cuma pijat kaki, refleksi gitu ya, mungkin tetap bisa dijalankan kali ya untuk usaha pijat di bulan Ramadan. Kemudian waktunya. Nah, waktunya mungkin bisa diberikan batasan misalnya, oh ya selama bulan Ramadan kami tetap buka, namun sejak jam sekian sampai dengan jam sekian. Karena ya tentunya Pak Ahmad juga kan membutuhkan waktu untuk persiapan untuk buka puasa gitu. Kemudian eh, butuh waktu sholat misalnya ya. Itu juga mungkin bisa diatur seperti itu agar usahanya tetap bisa berjalan gitu sih Pak. Karena walaupun di bulan Ramadan pastinya ada pelanggan atau pasien yang butuh bantuan Pak Ahmad kan. Sayang kalau tidak diberikan layanannya. Misal udah kesleo gitu ya. Kalau nanti panti pijatnya semua tutup gitu. Terus siapa yang bisa bantu pelanggannya yang kesleo ini gitu sih Pak. Saya mempertimbangkan ke situ. Mungkin Pak Ahmad saat ini bisa menceritakan juga bahwa bagaimana Bapak memberikan layanan di selama bulan Ramadan? Ya, iya, Bu. Jadi, saya tuh kan memang selalu tanya untuk riset kecil-kecilan gitu ya, Mbak. Kenapa bisa seperti ini? Jadi memang ada beberapa konsumen yang sudah rutin datang juga ketika Ya. bulan Ramadan itu biasanya libur. Hmm. Nah,
Terus saya pernah ketemu beberapa konsumen juga yang tidak enak katanya kalau mau dipijit siang-siang, takut capek dan Oh, lain-lain sekalipun sudah saya jelaskan. hmm, Atau balik lagi Bu, kalau Ramadan mungkin bentrok dengan kebutuhan yang memang lebih daripada bulan lainnya ya Bu, untuk yang berpuasa karena menjelang hari raya juga. Ada yang memang oh, mengarahnya ke sana, seperti mungkin biaya persiapan mudik, biaya iya, iya, renovasi iya, rumah, pakaian, dan lain-lain. Yang iya, saya iya, iya. riset dari tahun ke tahun sih kurang lebih seperti itu, Karena itu ya Pak ya. alasan kenapa tiap Ramadan selalu ada penurunan. Itu Oh iya, jumlah pelanggannya jadi turun gitu ya Pak ya, yang menggunakan jasa ya Pak ya. yang saya alami setiap tahunnya selalu begitu, walaupun Hmm, ya tidak benar-benar kosong ya selama bulan iya. Ramadan itu, tapi memang sudah menjadi ciri khas gitu Mbak di Oh, bulan oke. Ramadan ini. Ya. Ya, mungkin bisa ditambahkan misalnya untuk menarik pelanggan gitu. Aduh, nanti kalau saya datangnya ke sorean deket sama jam buka puasa gitu ya. Bapak kan tetap terima, tapi mungkin Bapak bisa tambahkan satu layanan yang lainnya, misalnya dengan memberikan takjil. Mungkin itu bisa menarik Hmm, pelanggan untuk hmm, hadir sih, Pak. Apabila hmm, mereka, aduh, saya baru bisa sempat sore lagi, Pak Ahmad, misalnya gitu. Nah, tapi balik hmm. lagi, Pak Ahmad sebagai terapis, apakah mampu gitu membuka layanan yang menjelang jam-jam membuka puasa gitu misalnya. Hmm, hmm. Iya, 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 siap, Pak. Mungkin hal Iya, tersebut bisa saya terapkan ya, Pak ya, sebagai iya, nanti ide baru. Cuman saya minta yang ideal supaya supaya tetap berimbang ya, Bu ya, antara iya, pengeluaran membeli takjil dan pemasukan juga. Kira-kira yang ideal betul, itu berapa persen dari harga betul, pelayanan untuk betul, untuk betul. gift takjil, kira-kira berapa berapa persen, Bu, kira-kira yang paling pas? Kalau percentage mungkin saya belum bisa memberikan ini ya Pak ya, eh fixnya mau berapa persen. Tapi benar seperti Bapak bilang tadi Pak Ahmad, perlu dilihat pendapatannya. Pendapatannya itu Bapak bisa sisihkan berapa persen untuk menyediakan takjil. Mungkin takjilnya nggak harus yang selalu kolak ya Pak ya, tapi ya air mineral gitu dengan atau teh manis gitu ya yang atau kurma kalau kurma memang susah disediakan gitu ya Bapak harus membeli lagi ya. Minimal yang membuat pelanggan itu bisa membantu dibatalkan gitu puasanya, lebih ke situ sih Pak. Jadi Oh iya, iya. takjilnya nggak usah besar, nggak usah yang terlalu bagaimana ya Pak ya, tapi yang sederhana, tapi mereka merasa diperhatikan oleh Pak Ahmad. Besok-besok dari mulut ke mulut tuh iklannya. Oh iya, kalau pijat di Pak Ahmad didapat takjil gitu misalnya. Walaupun misalnya satu kurma dengan air mineral misal gitu ya Pak ya. Tapi dari Iya, mulut ke iya. mulut tuh iklan itu udah sangat luar biasa berdampak gitu loh Pak. Jadi orang, oh iya nanti kalau bulan puasa jangan takut-takut, nggak usah bingung-bingung kalau mau membutuhkan jasa pijat, datang saja ke tempat Pak Ahmad. Karena kalaupun di bulan Ramadan pun tetap buka dan jika sore menjelang buka puasa disediakan takjil misalnya seperti itu Pak. Hmm, hmm. Iya, iya, siap, Bu. Terima kasih. Nanti setiap masukan dari Ibu, mungkin saya akan coba pertimbangkan ya. Iya Mudah-mudahan Kak, juga ini iya. berdampak. Ya, saya tidak tahu pengalaman Mas Jama, Mas Tri, dan yang lainnya, tapi yang saya rasakan sih biasanya sama ya kalau saya ngobrol dengan teman-teman yang lain setiap bulan Ramadan itu memang waktu istirahatnya selalu lebih banyak dibanding waktu kerjanya. Sama Mas, sama, Iya, sama. Sama sama ya, tuh ternyata kan Bu, Pak berarti Ahmad. memang. Nah, makanya mudah-mudahan ini dari Ibu kita bisa ada perubahan ya Mas Yama, Mas Tri ya. Mudah-mudahan Amin, nih setelah mendengarkan materi ini. Amin. amin. Dan minggu-minggu ini adalah minggu-minggu Kak Bapak ingetin terus ke pelanggan, kami tetap buka ya, kami tetap buka ya di apa di bulan Ramadan. Ini adalah minggu-minggu iklan. Tetap diingetin kalau bulan Nah, Ramadan kita tetap buka, tapi diinformasikan aja batasan waktunya sampai jam berapa gitu. oke, oke, iya Bu. Siap. Iya, Terima sukses kasih Pak banyak Bu. Ahmad. Sama-sama Bu, sukses juga. Iya.
Saya Banyak. menambahkan Mbak Nike Ya, sama-sama terapis silakan. ya. Silakan Pak Ini Jamal. ini kan sudah alami banyak terapis, terutama tunanetra ya. Kalau bulan puasa itu memang lebih menurun sedikit ya, Hmm, tergantung apa namanya kondisi keuangan juga kan. Itu ya, kebanyakan pemasukan sama pengeluaran meskipun orang awas tuh yang di riset pasien itu ya itu ngeluhnya barang-barang lebih mahal eh, iya, dan lain sebagainya deh. Selain itu kalau saya ini kalau keluhannya juga kalau siang itu pas kondisi perut kan lapar. Nah itu banyak iya. orang tidak mau dipijat. Hmm, Nah selain nggak enak terus kadang lambung itu perih terus pokoknya hmm, nggak enak kalau dipijat. Nah saya tuh mengatasi dengan kalau siang itu kan rata-rata lebih banyak istirahatnya kata Pak Ahmad tadi ya. Saya itu ya. menambah jam malamnya untuk buka. Sampai saya kadang Oh, baru tutup itu pernah kadang itu eh, jam 12 malam. hmm, Jadi kebanyakan orang mau pijat itu malam hari malah kalau puasa itu. Jadi hmm. saya nambah kan biasanya kalau hari-hari biasa jam 8 sudah penerimaan pasien terakhir ya. Nah, biasanya itu saya tambah sampai jam 10 malam baru penerimaan terakhir. Jadi selesainya sampai kadang sampai jam 12 malam gitu seperti itu. Oh, oke. Untuk mengganti waktu siang yang kosong itu biasanya saya akali seperti itu. Wah, Terima kasih. terima kasih sudah sharing ya Pak Jamal. Bagus juga tuh Pak idenya. Di saat terapisnya juga sudah kenyang ya Pak. Jadi punya tenaga ya Pak. Dibuka layanan di malam hari ya Pak. Iya, Dan terus pastinya kalau rata-rata kalau malam itu bulan puasa itu kan kita kalau meskipun malam tidurnya lebih sedikit kan biasanya. Jadi kita daripada kita tetap tutup tapi kita tidak tidur, mending kita selama Buka. 1 bulan puasa itu kita buka untuk pijat seperti itu. Oh, baik. Iya. Terima kasih Pak. Pak Ahmad ada yang disampaikan tadi? tidak, mungkin menambahkan saja kalau malamnya full kerja tuh ketika siang tidur atau pagi tidur itu tidak ada rasa bersalah ya Pak Jamal ya. Beda kalau malamnya begadang sia-sia, pagi-pagi tidur tuh kan pas bangun agak nyesel ya karena Iya lumayan benar. buang. Tapi kalau malamnya sudah kerja, kita ya santai saja meskipun pagi-paginya tidur gitu. Ya, karena kita kan sudah jadi terapis sudah beberapa tahun kita menjadi beberapa 2 sampai 3 tahun saya itu ngakali seperti itu. Jadi malam itu ditambah jam bukanya. Rata-rata kan kalau siang Ya, tuh nggak ada yang pijat soalnya. Jadi kita istirahatnya siang. ya. Jadi dibalik siang jadi malam, malam jadi siang. Baik. Iya, iya. Baik. Oke, Terima makasih kasih sharingnya. Pak. Ada lagi yang lain? Mungkin dari Kak Yeni gimana nih? Kak Yeni usahanya penulisan ya, jasa penulisan. Nah itu gimana? Sering Wah, nggak ketemu pelanggan-pelanggan yang mungkin bertanya yang unik-unik gitu? Kak Yeni, Halo, halo, halo Kak terdengar Yeni. nggak suaranya? kedengeran. Iya, Nah, salam kenal Ibu, saya Yeni dari Semarang. salam kenal Kak Yeni. Ya, saya usahanya itu jasa penulisan Ibu. Nah, kendalanya itu ya di masalah harga Ibu, kata yang menggunakan jasa saya itu kemahalan atau minta dinego gitu loh Ibu. Padahal menurut saya ya sudah menurut standar bagaimana sih Ibu untuk menjelaskan ke apa orang-orang yang ingin menggunakan jasa bahwa menulis itu bukan hal yang gampang, kadang kan membutuhkan pemikiran. Misalnya kalau misalnya saya kekeh dengan harga itu kan nanti takutnya lari ya Ibu kliennya gitu. Nah, jadi kadang ya saya kayak ya udah nggak apa-apa di diskon berapa terserah gitu. Menurut Ibu masukannya untuk menentukan harga bagaimana ya Ibu? Ya, eh kayak ini maaf, eh, aku belum kebayang sih jasa penulisan itu seperti apa. Mungkin bisa Nah, kalau diceritakan saya tuh singkat. biasanya menulis artikel Ibu, misalnya artikel tentang bisnis atau misalnya untuk usahanya atau artikel tentang profilnya dia, misalnya kayak teman saya punya jasa sabun
gitu Bu. Dia pengen Oh. menulis di Facebooknya atau apa, tapi dia tidak paham, jadi dia minta menuliskan profilnya, lalu saya interview gitu loh Ibu, seperti itu. Oke. Nanti dia akan mempostingnya di Facebooknya, sekalian sama dia promo tentang jasa sabunnya. Saya juga membuka kelas Hmm. penulisan cerita anak Ibu. Kalau penulisan Oh. cerita anak itu rata-rata kliennya tuh pengen, seperti saya kan juga nulis juga, alhamdulillah karya saya kan udah dimuat di majalah Bobo juga ya Ibu, dan Oh. majalah cerita anak lainnya. Nah, teman-teman yang ingin menulis cerita anak itu, mereka juga ingin tembus, tapi satu kali ngirim udah loyo, udah patah semangat. Dan saya cerita tentang pengalaman saya bahwa untuk ngirim tuh enggak satu kali, tapi harus konsisten. Misalnya 1 bulan ngirim 1, dan masa tunggunya untuk di koran itu kan enggak apa Bu, enggak sedikit ya, misalnya 2-3 bulan baru kita tahu. Jadi udah nyerah gitu. Jadi mereka berhenti untuk belajar menulis. Seperti itu Ibu kira-kira Oke. ceritanya. Ya. Eh, ini saya langsung browsing. Jasa penulisan itu berapa sih biayanya rata-rata Ya, ya, ternyata itu tergantung dengan skill ya, dan ya, pengalaman. Kalau pemula misalnya junior mulai dari 15.000 sampai 100.000 per artikel, umumnya 500 sampai 1.000 kata gitu ya. Dan ya, yang profesional atau masih middle lah skillnya itu 150 sampai 300 per artikel, dan tarif per katanya biasanya berkisar antara 50.000 sampai 100 per kata untuk penulis standar, dan bisa lebih tinggi untuk kualitas premium atau spesialis. Oh iya ya. Nah, memang kadang-kadang pelanggan kita itu mau mendapatkan haknya, tapi kadang kita sebagai customer service atau penyedia jasa merasa tidak dihargai skillnya. Kayak tadi, mahal banget sih Mbak. Bisa nggak sih gitu ya? Dia ya, pikir karena Mbak Yeni itu sudah expert ya, harusnya nulis itu bukan hal yang susah. Jadi harusnya jangan mahal-mahal. Nah, kadang kita akan bertemu seperti itu, orang-orang yang ya, seperti itu. Ingin mendapatkan kualitas yang baik, tapi harga murah. Jadi kita tuh kadang-kadang suka sakit hati sendiri. Ih, dikira nulis nggak pakai mikir apa? Dikira nulis nggak capek gitu tangannya misalnya. Atau kan kita ya, ngetik ya misalnya. ya Bu. Eh, ngetik, ya ngetik. Memang itu salah satu cara kita untuk mendapatkan sebuah tulisan. Atau sekarang sekarang ada voice to text ya. Kita ngomong dan itu langsung menjadi teks gitu ya. Ya, Banyak media. Cuma yang belum bisa dibantu oleh teknologi adalah skill, keahlian, kemudian kreativitas. Walaupun zaman sekarang ada AI, mungkin Bapak, ya, Ibu atau kakak-kakak sekalian pernah dengar AI. Mau bikin tulisan apa sih? Tinggal ngomong sama AI, disuruh aja ke AI-nya, tolong buatkan tulisan gitu ya. Langsung AI keluar. Tapi kadang AI itu nggak bisa seluas kalau kita berkreasi dalam bahasa atau ya, kata-kata. Nah, itu yang mungkin bisa Mbak Yeni sampaikan di awal bahwa iya betul Bu, saya memang biasa menulis gitu ya. Memang keahlian saya adalah menulis. Namun dalam proses mendapatkan satu tulisan dengan yang isinya lebih berbobot namun menarik, ya, itu ya. membutuhkan waktu, membutuhkan proses kreativitas, dan saya berharap itu dapat diperhitungkan juga di apa biaya jasa yang Hmm. kami tawarkan gitu. Apabila Ya. dia tetap ngotot nggak bisa Mbak Yeni, pokoknya nggak mau tahu, Mbak Yeni kan jago, pastilah saya percaya Mbak Yeni bisa bikin tulisannya singkat, padat, jelas. Kalau istilah orang zaman sekarang tuh berdaging ya, maksudnya berbobot gitu ya. Nah, Ya. udah, ini udah biasa. Ya segitu ya Mbak, segitu ya Mbak, kurangin ya Mbak, bisa seperti itu. Ya. Cari jalan tengahnya Mbak Yeni. Baik. Kalau memang mau seharga itu, saya bisa menawarkan dengan tentunya kualitasnya diturunin Mbak Yeni. Hmm. Bukannya diturunin kualitas bagaimana, maaf.
kalimatnya saya revisi, Ya. disesuaikan. Hmm. Disesuaikan dengan harga, tapi kita 50-50 gitu loh. Di sisi kita juga kita nggak perlu terlalu keras karena kita juga sudah punya kesepakatan harga sekian. Ya, saya akan sesuaikan dengan harganya. Oh ya, ini hanya 1.000 hanya nggak nyampe 1.000 kata dengan harga segini, misalnya. Hmm. Atau dia ngasih nih poin-poinnya, Mbak Yani nanti tolong di artikelnya ada poin A, B, C, D. Baik, dan harga segitu, saya boleh ya menawarkan yang akan ditampilkan hanya poin A, C, D misalnya. Gitu. Oh, berarti Karena gini apa? ya Mbak, maaf menyelah. Berarti kalau misalnya artikel profil itu tidak terlalu mendetail, hanya yang permukaannya saja seperti itu. Iya, contohnya seperti itu. Kalau misalnya diminta untuk bikin company profile atau profil seseorang, biodata misalnya, ya saya akan batasi hanya di kulit-kulitnya aja istilahnya gitu. Saya nggak Oh, detail ya, bagaimana. ya, Iya, ya. Se- Jadi Bapak, Bapak Ibu eh, kebutuhannya terpenuhi, saya juga bisa membantu Bapak Ibu sesuai dengan kesepakatan harga yang diberikan. Tapi Oh memang ya, ini sangat apa ya? Sensitif sih Mbak. Kita kan nggak mau ya, kehilangan pelanggan ya. Jadi pada ya. saat menyampaikan atau menyepakati suatu harga, sebaiknya disampaikan dengan intonasi yang tenang, kayak Mbak Yeni tadi cerita ya, tenang Ya. bawaannya, pembawaannya. Seperti itu biasa aja, seperti lagi nggak menangani kalau kita bilang pelanggan rese gitu ya. Kalau Tapi anggap aja dia Mbak, belum mengerti sa- bagaimana rasanya jadi penulis. ya, Mbak sama satu lagi kan tadi dijelaskan kalau menulis itu butuh kreativitas dan lain-lain. Betul. Apakah bisa misalnya saya itu menulis juga ikut pelatihan loh, kalau punya mentor juga yang dimana mentor itu saya juga enggak, misalnya tidak gratis atau saya juga merogoh kocek gitu, apakah sopan tidak kalau dijelaskan ke konsumen gitu Mbak Nika? Saya sarankan jangan, karena Oh, oh, tidak semua pelanggan itu yang tadi saya bilang di awal menghargai hmm, skill, menghargai baik-baik. eh, apa keahlian kita gitu loh. Hmm, Kadang-kadang ada juga orang yang saya alami sendiri. hmm, Kalau pingin murah, bikin aja sendiri. Ada yang ngomong begitu. hmm, Penyedia jasa loh. hmm. Kalau pingin, kalau memang merasa ini gampang dikerjain, coba kerjain sendiri. Tapi kan nggak mungkin ya gitu ya. Kita mau setiap Ya. kita buka jasa tuh pelanggan kita makin bertambah, bertambah, bertambah. Walaupun kadang-kadang kalau udah banyak keteteran juga gitu ya. Tapi kita mau mereka tuh punya pengalaman yang baik pada saat berkomunikasi dengan kita. Ya, Nah, pada saat proses ini sebaiknya jangan lewat chat. Kenapa? telepon. Lewat telepon. Intonasi membantu kita. Tapi Hmm. chat, maksud hati, kita mau to the point, tapi karena kalimatnya kependekan, jadi seolah-olah kayak Salah ngajak berantem. dipahami. Ngajak berantem, malah jadi kayak ngajak berantem gitu ya. Apalagi Ya. kalimat kita sebenarnya menurut kita biasa, tapi bagi si pembaca itu nggak biasa. Malah kayak, kok Hmm. nantangin sih? Kok sombong? Gitu. Ah, Ini pengalaman aku ya. Aku sama sama teman-teman di kantor juga gitu. Kalau pakai WA ah. kadang-kadang capek nulis udah telepon. Maksudnya gini 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 gini. Oh iya iya iya. Kalau di WA mah bisa berantem jadinya karena salah paham. Gitu Oh, ya. ya. Baik. Terima kasih ya Mbak sarannya. Iya. Sukses, Mbak Amin. Oke, Yeni. baik. Ini sebenarnya waktunya udah habis, tapi masih ada Oh dua yang iya, raise hand. Ini nanti gimana, Mbak Nika? Apa mau di teks aja, nanti dijawab di terpisah gitu? Atau boleh gimana? satu, boleh? Satu aja ya, satu. Nanti Iya. ini ada Bu Linda Ah, sama Pak ah, Yusril. Mungkin nanti satu iya, lagi bisa send ke saya teks gitu ya. Nanti saya iya, teruskan ke iya, Bu Nika. Oke. iya. Siapa yang dari tadi udah ya? Bu Yang Linda pertama deh. tadi siapa ya? Tadi Pak Yusril ya. Udah sempat ditanya ya, tapi belum tadi terkait jaringan sepertinya. Ya udah Mbak Linda deh. Nanti Kak Yusril chat aku ya. Oke. Silahkan Mbak Linda. Silakan. Selamat siang, Bu Nike. Selamat Terima kasih siang, salam hadiahnya. kenal.
Ya, salam kenal. Saya penjahit ya, Bu ya. Penjahit pemula sih. Hitung-hitung baru 2 tahun. Cuman kayak permak-permak aja gitu, Bu. Oh, Nah, jadi yang saya mau tanyakan, ini kebetulan banget ya mau Lebaran, Ramadan, orang banyak baju baru kan kayak gitu. iya, Jadi iya, benar. biasanya ada yang minta potong kayak gitu, Bun. Ya saya Hmm, insya Allah bisa aja, udah kayak gitu. Kebetulan di tahun kemarin ya, itu masih pengalaman saya sih. Selama ini kan saya lihat di jalan tidak menerima lagi jahitan kayak gitu, udah penuh. Udah saya iya. belum memahami awalnya sih kayak gitu. Hmm, Pas kebetulan di akhir Ramadan tahun kemarin, saya udah nerima jahitan sebelumnya yang masih bisa saya kerjain. Tahu-tahu malam Lebarannya itu ada yang nganter baju, Bu. Mau minta potong, mau minta potong. Jadi itu saya bingung mau nolak gimana. Saya iya. kan nggak nempel-nempel kayak yang orang itu ya. Jadi saya pun Oh, memberanikan diri menolaknya kayak gitu, Bu. Minta maaf, hmm, kayaknya nggak bisa, udah mepet waktunya kayak gitu. iya. Kebetulan customernya sih mengerti ya, karena memang udah Hmm, malam banget. Mana mungkin saya oh, ngerjain kayak gitu. Jadi saya hmm, tolak dengan baik kayak gitu dan mereka sih paham. Jadi saya rencana ini tahun ini apakah saya perlu tulis kayak gitu, Bu? Atau bagaimana dengan penolakan seperti itukah? Kalau udah mepet tuh nggak apa-apa kayak gitu, Bu. Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih, Bu. iya. Iya. Hmm. Mbak Linda, aku Ya. sebenarnya eh, udah pernah belajar jahit, gagal luar biasa Oh, loh. Jahit itu butuh saya ketelatenan ya. otodidak aja, Bu, kemarin Walaupun makanya. Iya, keren itu. Itu iya, keren Bu. loh. Karena butuh ketelatenan dan tentunya orang kan beli baju baru ya. Iya, Terus kalau betul. kita salah potong, kependekan, kepanjangan Iya, mending masih bisa direvisi. Bagaimana kalau benar. kependekan atau Iya, nggak betul. sesuai maunya dia gitu kan? Iya, Aduh, Bu. itu luar biasa loh. Iya, Benar-benar betul. butuh ketelitian. Dan Iya, selama Ramadan kan tentunya kita puasa ya. Dan iya. yang banyak yang mau eh, permak itu pasti banyak karena belanja Iya, terus Bu. ya. Iya, Orang mau iya. Lebaran. Di Nah, akhir-akhir. eh, mm-mm. Nah, menurutku sih benar kata Mbak Linda tadi ya. Kita Hmm, kasih informasi gitu. Eh, hmm, entah mau dalam bentuk tulisan gitu ditempel gitu di depan hmm. rumah atau misalnya eh, kasih pada saat ngobrol gitu di depan rumah Iya, atau lagi berinteraksi dengan pelanggan yang lagi iya, naruh ya saya batas waktunya ini ya sekian ya. iya. Setelah itu saya tidak bisa terima lagi dan pastinya semua pelanggan tahu karena Mbak Linda juga mau lebaran Iya. dan nggak Mau mungkin masak. memaksakan gitu butuh masak bener. Nah itu sih menurut aku Aduh, itu butuh ya. Dan kalau perlu nih, kalau zaman sekarang mah kita bisa pakai namanya teknologi status WA. iya, iya, Bu, iya, iya. Ya, Iya. taruhlah di Sorry, ya. status WA itu. Ya, kan kadang kan bukan status WA yang tiap hari berubah, bukan. Tapi Hmm. di apa ya istilahnya apa ya Sar? Di profile, di profile Iya. ditulis Oh, iya. buka selama Ramadan, buka Oh, dari iya. tanggal berapa sampai tanggal berapa, jam berapa sampai jam Oh, berapa iya. gitu. Iya, Nah, iya. itu bisa kita taruh di situ. Biasanya di bawah nama loh kalau nggak salah ya, kalau di profile WA ya. Nah, Iya, gitu. Itu bisa dipakai. Jadi, iya, Bu. Bapak Ibu juga yang lainnya yang apa memiliki jasa bisa menggunakan eh, WA di profilnya itu informasi buka jam berapa sampai jam berapa gitu ya Iya, iya. selama bulan Ramadan. Sukses ya Iya, iya, jahitannya, iya. Belinda. Oke, Ya, terima terima kasih, kasih ya Amin. Mbak Linda. Terima kasih, Bu. Menika, Oke, Mbak Dea, baik. makasih. Iya, Ya, terima kasih. Tadi Kak Yusril, tadi saya udah chat WA ya. Kalau ada pertanyaan nanti WA aja, nanti saya teruskan ke Bu Nika. Oke, terima kasih banyak. Ini waktunya sudah habis. Terima kasih Bu Nike, Bu Sarah yang Mbak, udah Mbak Dea mendampingi maaf, ya. Ya, maaf, ini tinggal Kak Yusril. tadi sih sempat raise hand. Agak apa-apa, sekarang aja kalau cuma satu, Oh kepikir bisa. banyak. Oh ya udah, oke Kak Bisa, Yusril bisa, siap. bisa. Ya, silakan Silakan Kak Yusril. bisa Di unmute unmute. yang mana. Nah, oke. Ah, ya, silakan. Sebelumnya terima kasih sudah dialog. Dan pertanyaannya itu tadi. Ini
Kak, maaf, suaranya kurang dekat ya. seharusnya itu ada dana Suaranya hutang kurang gitu. jelas. Soalnya Iya, kurangnya suaranya kayak keputus-putus gitu Kak Yusril. Di Seperti aku ya, di putus-putus aku ya. sama saya Heeh. juga. saya mau minta izin bagaimana cara menolak pembeli yang mau hutang gitu loh. Kan misalnya kan ini saya itu bidang apa ya, seperti bahan usaha atau data gitu, bukan koperasi. Iya, bisa diulang lagi. Mohon maaf karena tadi sepertinya kena ke video ya, karena videonya makan datanya. Coba Oh, bisa lagi lebih jelas mungkin kalau udah dimatikan video. Videonya dimatikan ya. Mm-mm. Heeh. Oke, bisa coba lagi Kak Yusril. halo, tes tes. Ya, Apakah suaranya sudah Nah, jelas jelas coba? kedengeran, nih. kedengeran Jelas sekarang. nih, jelas sekarang. Ini bagaimana cara menolak calon pembeli yang mau berhutang. Nah, soalnya kan usaha yang saya jalani ini kayak jualan pulsa terus pakai data token gitu. Bukan Iya, bukan yang iya, koperasi gitu, bukan bank gitu. iya. Sudah Baik. itu, Ya, itu saja gitu. oh iya. Baik Kak Yusril. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menolak ya dengan halus apabila ada pelanggan yang ingin Iya, berhutang. Ya, iya, baik. Sekarang tuh pulsa itu memang jadi kebutuhan ya, kebutuhan bisa jadi kebutuhan pokok, bisa juga sekunder. Kebutuhan pokok yang seperti apa? Misal eh, dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan keluarga yang di beda pulau atau di beda lokasi yang jauh, misalnya. Kita bisa lihat-lihat orangnya, apakah orang tersebut memang ada potensi bisa membayar dengan cepat. Seperti kita ketahui bersama, namanya orang usaha itu butuh dananya berputar, ya kan? Pendapatan iya, hari ini kita pakai untuk membeli produk berikutnya yang bisa dijual di hari berikutnya. Nah, mungkin bisa disampaikan secara santun kali ya, bisa. Mohon maaf gitu ya. Usaha yang saya lakukan ini membutuhkan dana yang berputar cepat sehingga saya bisa tetap berjualan, tetap bisa memberikan apa layanan kepada pelanggan lainnya yang membutuhkan pulsa. Apabila diberi menjadi apa hutang, tentunya itu akan mengganggu perputaran dana saya untuk menyediakan pulsa yang akan dijual di hari berikutnya. Lebih ke situ sih Kak Yusril, gitu. Kadang-kadang memang kita berat, tapi em, kadang-kadang kita juga butuh, aduh kasihan banget nih orang ya. Misalnya, aduh ya tergantung kadang-kadang kita mau kasih lihat orangnya dapat dipercaya atau enggak, itu satu. Kedua, apakah orang ini punya kemampuan bayar. Ya, kemampuan bayar misalnya dia beli pulsa tapi dia sebenarnya nggak punya pekerjaan tetap. Artinya ada kemungkinan di kemudian hari dia tidak bisa membayar hutangnya. Itu yang bisa menjadi pertimbangan kita untuk membantu. Kalau misalnya, "Duh, tapi saya mau butuh telepon ke orang tua saya, misalnya nih orang tua saya sakit." Ya, kalau Kak Yusril tidak keberatan, bisa istilahnya apa ya, tethering kali ya, ke handphonenya dia kalau dia menggunakan WA call. Tapi untuk kali ini saya bantu ya. Tetap ada statement itu. Untuk kali ini saya bantu. Menutup apa? Menutup kesempatan dia menggunakan topik yang sama untuk berutang padahal itu nggak urgent-urgent banget. Nggak penting-penting banget misalnya. Setelah tahu yang ditelepon pacarnya. Misalnya. Bilangnya tadi orang tuanya. Totalnya pacarnya. Atau totalnya apa teman yang biasa mau ngobrol aja gitu. Atau juga nih anak kayaknya beli pulsa pakai data biasanya cuma untuk main mabar ya, game online saja. Itu juga bisa jadi pertimbangan Kak Yusril untuk membantu orang tersebut. Gitu sih Kak Yusril. Semoga bermanfaat. ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Sama-sama Kak Yusril.
Baik, udah tidak ada yang bertanya lagi ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya bisa kirimkan teks ya. Nanti saya coba teruskan. Oke, makasih banyak waktunya ini, Baik, Bu terima Nike, kasih. Bu Sarah. Kita foto bareng dulu ya. Oh iya tuh foto bareng. Oke, Ya udah, silakan stop teman-teman kalau mau stop open share aja. cam. Ah, sebentar, Sarah, Yuk kita buka. di stop share aja, Beb, ya, supaya kamu bisa buka kamera. Oke, Iya, ya. oke. Oke, terima kasih ya. Saya izin foto dulu. Bentar, Kakak. Satu, Ini dua. aku Kak nggak Sarah, bisa dibuka. Oh, nggak bisa dibuka. Oke, sebentar ya. Bisa Mbak Yeni ada belum buka nih, Mbak notifikasi? Yeni. Mbak Yeni kalau bisa silahkan. Pak Kak Yusril bisa? Yusril, Nggak bisa ya? Oke, bisa ya. nah Oke, bisa. baik. Saya foto ya. Izin foto. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai ya, Kak Dea? Sudah saya foto. Sip. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Terima Selamat kasih, Mbak. siang. Selamat Selamat siang. siang. Terima kasih. Selamat siang, Mbak. Iya. Ya, Kasih banyak ya Bu Nike, Mbak Beta, sama-sama. Bu Sarah. Izin Oke. live ya, Iya, Mbak. silahkan. Terima Terima Makasih kasih, Mbak kasih. Dea. Mbak. Iya, Makasih Mbak Mbak Beta. Nika. Ya, Beta. Mbak Sarah, Mari, thank mari. you. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua, Mbak Sarah. Saya matikan ya. Dadah. Ya, dah.